Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Azu Fazilatunisa dari kelas Manbe. Dalam tayangan video berikut, saya akan menginterview salah satu sosok pemimpin yang inspiratif. Beliau bekerja di bidang event organizer, yaitu Bapak Supriyono. Beliau merupakan Direktur Utama di perusahaan PT Cipta Manunggal Kreasi. Sebelum masuk ke video pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang penting dalam dunia bisnis maupun organisasi. Kepemimpinan juga merupakan suatu kemampuan untuk menginspirasi dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia bisnis, sosok pemimpin sangatlah penting karena mereka menentukan arah dan keberhasilan perusahaan. Pemimpin tidak hanya pandai dalam mengambil suatu keputusan yang strategis, tetapi juga harus bisa memotivasi tim, mengelola sumber daya dengan lebih efisien, dan juga membangun budaya kerja yang inovatif dan inklusif. Nah, selanjutnya merupakan video hasil interview dengan Bapak Supriyono. Berikut cuplikannya. Jadi hari ini saya akan mewawancarai salah satu pemimpin instansi. Supriyono, jabatan Direktur Operasional di PT Cipta Manunggal Kreasi. Kalau boleh tahu, boleh ceritakan sedikit Pak tentang perusahaan. Perusahaan kita itu bergerak di bidang event, exhibition dan interior. Pekerjaan-pekerjaan kita itu untuk melayani kebutuhan yang akan mengadakan promosi seperti di tempat keramaian mall, di tempat keramaian di sekolah-sekolah atau sesuai dengan kebutuhan klien. Kalau untuk bekerja secara perusahaan dari tahun 2015 sampai sekarang, sampai 2024. Berapa lama Bapak memegang peran sebagai pemimpin direktur di perusahaan ini? Sejak mulai berdirinya perusahaan dari 2015, kita masih perusahaan menengah biasa. Dan setelah berkembang sampai sekarang, alhamdulillahnya masih tetap bertahan untuk megang jabatannya sampai sekarang. Bapak punya gaya kepemimpinan yang selama ini diterapkan selama bekerja kepada karyawan-karyawannya? Untuk gaya kepemimpinan kita harus tegas di lapangan, kita harus pressure ke bawahan, kita harus ngasih deadline dan timeline untuk kita supaya secara profesional untuk menangani pekerjaan-pekerjaan yang kita tanganin untuk di lapangan itu. Kira-kira Bapak pernah mengalami kendala dalam bekerja, dan kira-kira kendalanya itu apa saja selama menjadi pemimpin dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Kalau kendala itu pasti setiap sesuatu kerjaan itu akan mengalami kendala. Satu kendala di SDM, kedua kendala di suplai bahan, kendala di transportasi dan lain-lain. Antisipasinya seperti apa? Kita sebelum pekerjaan kita jalankan, kita harus brief dulu untuk kebutuhan-kebutuhan apa yang akan kita jalankan. Kita udah bikin schedule, timeline, dan kebutuhan apa yang nanti kita akan pakai untuk di lapangan gitu. Kalau menurut Bapak sendiri, seberapa penting seorang pemimpin untuk melakukan pendekatan kepada karyawannya supaya karyawannya itu dapat bekerja dengan nyaman di lingkungan kantor?
untuk kenyamanan karyawan bekerja di kantor, ya kita harus bisa melobi ke karyawan, kita harus bisa menyatu dengan karyawan supaya karyawannya itu nggak ada pembeda antara yang pemimpin dan karyawan. Jadi kita saling bekerja sama supaya menghasilkan suatu tim yang kuat. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana nih peran Bapak saat menjadi pemimpin dalam membangun kerjasama tim? Ya kalau untuk membangun kerjasama tim itu kita butuh saling koordinasi, intinya di situ koordinasi antara bawahan, atasan, dan anak buah supaya mereka itu saling bisa bekerja sama untuk mewujudkan suatu tim yang solid. Pertanyaan terakhir nih, kira-kira ada nggak Pak pesan untuk anak muda atau calon pemimpin di masa depan? Ya, untuk anak-anak muda sekarang, belajarlah dengan giat, lihat di atas dengan kepemimpinan orang yang udah berhasil, supaya mereka akan bisa termotivasi untuk menjadi pemimpin yang bisa dibanggakan untuk bangsa dan orang tua. Tadi merupakan video hasil interview dengan Direktur Operasional PT Cipta Manunggal Kreasi. Ternyata, sosok pemimpin seperti Bapak Supri memiliki gaya kepemimpinan yang tegas terhadap karyawan-karyawannya. Sebagai seorang pemimpin, terkadang beliau dihadapkan dengan berbagai macam tantangan selama perjalanan karirnya. Itulah sebabnya, beliau dapat bertindak secara tegas dalam gaya kepemimpinannya, seperti tegas dalam berpikir dan tegas dalam mengambil keputusan. Tegas dalam berpikir artinya tegas dalam berpikir secara rasional dan tanggap untuk mengambil keputusan yang tepat apabila tim ataupun karyawannya memiliki suatu masalah, dan sosok pemimpin seperti Bapak Supri lah yang dapat menjadi inspirasi untuk para karyawannya ataupun timnya. Selain beliau memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, beliau juga memiliki gaya kepemimpinan yang mempressure bawahannya. Pada gaya kepemimpinan Bapak Supri yang mempressure bawahannya, terdapat dampak positif dari gaya kepemimpinan tersebut. Seperti dampak positif yang pertama adalah meningkatkan kinerja karyawan. Dengan tekanan yang diberikan, dapat mendorong para karyawan untuk bekerja lebih produktif dan efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan perusahaan. Selanjutnya, mengembangkan skill atau keterampilan. Dengan tekanan yang diberikan oleh atasan, karyawan dapat mengembangkan skill mereka yang bermanfaat untuk karir mereka. Mengatasi tekanan dapat meningkatkan kepercayaan diri karyawan karena dapat menghadapi tantangan yang lebih besar atau suatu masalah di masa depan dengan kepercayaan diri atas pendapat karyawan itu sendiri. Selanjutnya, kendala yang dihadapi oleh Bapak Supri dalam perusahaan di bidang event organizer ini seperti suplai bahan, sumber daya manusia, dan transportasi. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Bapak Supri di perusahaan yang bergerak di bidang event organizer ini yaitu sumber daya manusia atau kekurangannya tenaga kerja. Apabila sedang menjalankan suatu proyek besar, biasanya Bapak Supri menarik karyawan lain selain yang ada di perusahaan untuk menambah sumber daya manusia. Tetapi biasanya kendala beliau adalah mencari karyawan yang berpengalaman di bidang event organizer ini. Kendala selanjutnya yaitu ada di suplai bahan. Karena perusahaan beliau bergerak di bidang event organizer, maka dari itu beliau sangat memerhatikan kualitas dari bahan yang akan nantinya diproduksi oleh perusahaan beliau, dan dari situlah kesulitan yang biasa dihadapi oleh Bapak Supriyono. Dan hambatan lain dari kualitas suplai bahan yaitu terlambatnya pengiriman bahan yang nantinya akan diproduksi oleh perusahaan Bapak Supri. Karena dilihat dari pengerjaan untuk membuat suatu booth atau panggung memakan waktu yang banyak, maka dari itu
perlunya tepat pengiriman suplai bahan yang akan diproduksi oleh perusahaan. Karena apabila bahan tersebut tidak datang sesuai dengan pengiriman yang telah dijadwalkan, maka akan sangat menghambat proses produksi yang sudah dijadwalkan dari awal. Dan kendala yang terakhir itu ada pada transportasi. Apabila Bapak Supri sedang memproduksi atau mengerjakan suatu event yang besar, maka sangat diperlukan truk atau mobil-mobil besar untuk mengangkut logistiknya ke tempat yang akan dituju untuk dipamerkan. Menurut Bapak Supri, cara mengantisipasi ketiga kendala yang sering terjadi di lingkungan Bapak Supri seperti pencermatan yang cermat, koordinasi yang baik kepada pihak-pihak yang terkait, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang mungkin akan muncul selama proses logistik barang ke tempat yang dituju. Jadi tadi itulah penjelasan secara singkat mengenai sosok inspiratif seperti Bapak Supriyono dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh seorang pemimpin di dunia bisnis. Semoga video tersebut dapat memotivasi dan bermanfaat untuk calon pemimpin di masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.